Saya minta waktu Dewan. pimpinan Kami interupsi. perkenankan, kami menutup rapat paripurna. Pimpinan, saya minta dengan waktu. ucapan, Pimpinan, mohon maaf, saya minta Alhamdulillah, waktu. Alamin. Wassalamualaikum Pimpinan, saya warahmatullahi H432, wabarakatuh. pimpinan. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mikrofonnya dimatikan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hamidah dari fraksi PKB daerah pemilihan Jawa Tengah 4. Yang saya hormati pimpinan DPR, Bapak Ibu anggota dan seluruh rakyat Indonesia yang menyaksikan rapat paripurna kita di pagi hari ini. Pemilu adalah perwujudan kedaulatan rakyat dan oleh karenanya tidak ada satupun kekuatan di negeri ini yang boleh merebut apalagi menghancurkan. Karena ini terkait dengan daulat rakyat, maka pemilu haruslah berdasarkan pada prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan etika yang tinggi. Tidak ada boleh satupun pihak-pihak yang mencoba memobilisasi sumber daya negara untuk memenangkan salah satu pihak, walaupun mungkin itu ada hubungan dengan anak, saudara, kerabat, atau relasi kuasa yang lain. Pemilu tidak bisa dipandang hanya dalam konteks hasil. Lebih dari itu, konteks proses harus juga menjadi cerminan kita semua untuk melihat apakah pemilu telah dilangsungkan secara jujur dan adil. Jika prosesnya penuh dengan intimidasi, apalagi dugaan kecurangan, pelanggaran etika, atau politisasi bansos, intervensi kekuasaan, maka tidak bisa dianggap serta-merta pemilu selesai saat pemilu telah berakhir jadwalnya. Saya adalah salah satu pelaku sejarah gerakan reformasi 98. Sepanjang pemilu yang saya ikuti semenjak 99, saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini, di mana etika dan moral politik berada di titik minus, kalau tidak bisa dikatakan di titik nol. Ketika para akademisi, para budayawan, para profesor, para mahasiswa, bahkan rakyat biasa sudah mulai berteriak tentang sesuatu yang dianggap ada kecurangan, maka saya kira alangkah naifnya kalau lembaga Dewan Perwakilan Rakyat hanya diam saja dan membiarkan seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Tanggung jawab moral dan politik kita hari ini adalah mendengarkan suara yang sudah diteriakkan ataupun suara yang tak sanggup disuarakan. Silent majority saya kira akan sepakat dengan kita untuk melakukan langkah-langkah konstitusional, apapun langkah-langkah itu. Dan hari ini kami menerima begitu banyak aspirasi dari berbagai pihak bahwa DPR hendaklah menggunakan hak konstitusionalnya melalui hak angket. Dan melalui hak angket inilah kita akan menemukan titik terang seterang-terangnya, sekaligus juga mengakhiri berbagai desas-desus kecurigaan yang tidak perlu. Kita hanya ingin bahwa demokrasi yang kita lahirkan dengan air mata, berdarah-darah, dan bahkan nyawa yang begitu banyak dikorbankan pada tahun 98 tidak berakhir dengan sia-sia. Oleh karena itu pimpinan dan seluruh anggota DPR, saya mendukung hak angket ini kita lakukan semata-mata untuk memberikan kepastian bahwa seluruh proses pemilu 2024 benar-benar dijalankan berdasarkan daulat rakyat, kejujuran, keadilan, etika yang tinggi. Karena disinilah fungsi kita yang sedang ditunggu oleh rakyat. Saya kira ini yang saya sampaikan. Sekali lagi, kita tidak boleh tinggal diam. Jangan pernah menjadi pengkhianat dan mengkhianatin daulat rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lulu, tolong mikrofonnya dimatikan. Selanjutnya Pak Slamet, kemudian Pak Herman Hairon, terakhir Pak Arya Bima. Baik, terima kasih Pak. Bung Rocky, ini kelihatannya soal hak angket ini makin mengerucut ya, karena kemarin kan Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, bersama dengan Habib Saleh Segaf Al-Jufri, ini Ketua Majelis Syuro PKS, dan kemudian juga Caimin dan Anies bertemu dan memastikan mereka akan mendukung hak angket, dan sekarang tinggal menunggu kepastian dari PDIP untuk memimpinnya begitu.
Kalau kepuasan PDIP itu udah turun dari langit tuh fatwanya tuh. Sudah ya, sudah ya. Dan itu yang menyebabkan Pak Jokowi akhirnya bereaksi ya nggak apa-apa tuh. Dan kelihatan Pak Jokowi sangat-sangat tenang. Sangat tenang itu artinya sangat cemas itu. Itu soal. Kan sama kita mesti lihat reverse psychology, psikologi terbalik dari politik kan. Kecemasan itu menuju ke ketenangan itu menunjukkan ada kecemasan. Nah sebenarnya Ibu Mega memastikan bahwa ini demi bangsa, demi sejarah. Dan itu sebetulnya akan menggairahkan kembali anak-anak muda atau LSM, civil society, untuk memulai kembali mempertahankan ide tentang keadilan, ide tentang kebenaran. Walau kita tahu bahwa banyak politisi yang masih bisa disogok dan menganggap ini akan berbahaya. Yusril bilang begitu, ini akan menimbulkan kekacauan. Kalau itu bagi Yusril sama Hendra, kekacauan itu lebih penting daripada keadilan, kan begitu logikanya. Jadi kita mau lihat bagaimana isu ini akan diduelkan, bukan didilkan, diduelkan di parlemen, di tengah-tengah keadaan krisis ekonomi, di tengah-tengah ketidakpastian politik, dan di tengah-tengah cercaan dunia terhadap Indonesia yang demokrasinya itu fail, gagal. Ya. Dodo ada yang ngamuk, pasti ketok palu hak angket dijalankan. Hai, meriang loh. Baru ketok palu aja udah panas dingin, apalagi ntar dijalanin. Artinya ada ngamuk tuh di DPR. Ya sekarang kalau kagak ada apa-apa jalanin aja angket, ya nggak? Ngapa jadi pada ngamuk? Aduh. Contoh begini dah, ada orang maling sendal nih di musola nih, kita tuduh. Nah kalau dia kagak nyolong ngapain takut? Buktikan, lihat CCTV kan begitu. Nah kalau belum apa-apa udah ditegur dia ngamuk ya berarti dia. Kan begitu logika berpikirnya kawan. Ya enggak? Ngomong-ngomong puasa nggak lu pada? Gue bikin piti sebelum sahur nih, sebelum imsak. Jadi nggak batal ya. Yap, Jokowi betul-betul cemas dengan bergulirnya hak angket dan juga Capres 02 terancam didiskualifikasi. Saya kira ini yang menjadi harapan rakyat dan saya betul-betul bangga mempunyai Ketua DPR RI seperti Ibu Puan Maharani yang dimana ketegasannya mengabaikan hal-hal yang mampu menghambat proses hak angket ini seperti apa yang ada di tayangan pertama tadi. Saya kira darah Pak Soekarno memang betul-betul mengalir di dalam tubuh Ibu Puan Maharani. Dan juga saya sangat respect dengan Ibu Luluh, anggota DPR RI dari fraksi PKB. Saya kira ibu ini membuat kita merinding dengan pernyataan-pernyataannya yang luar biasa, memang pembelaannya terhadap rakyat. Sampai-sampai beliau matanya berkaca-kaca pada saat bagaimana agar demokrasi diselamatkan dari orang-orang yang rakus terhadap kekuasaan seperti Jokowi dan antek-anteknya. Baiklah, saya kira hanya itu. Semoga perjuangan rakyat Indonesia, mahasiswa yang turun ke jalan untuk menyuarakan hak-hak rakyat bisa tercapai, dan juga semoga perwakilan rakyat yang ada di Senayan bisa betul-betul mewakili suara rakyat. Dan untuk sahabat-sahabat Kudi TV, semoga sehat selalu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.